Selamat pagi Bapak dan Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Terlebih dahulu kita akan menyimak waktu jemaat kita edisi tanggal 24 Oktober tahun 2021. Pengkhotbah Bapak Pendeta Ida Sudarno, liturgis Bapak Daniel Sudaryo, organis Ibu Yegis dan Saudari Yohan, kolektor Ibu Asmara Ayati dan Bu Sri Wahyuni, pemimpin hari ini Bapak Kepala dan juga Bu Nodia Indrayati, tugas IT Bapak William Simangunsong, penyambut dari tim Satgas COVID-19. Dan untuk pelayanan pada minggu depan, tanggal 31 Oktober, pengkhotbah Bapak Pendeta John Lee Joinin, liturgis Ibu Faitarina Yedis, organis Bu Yesa dan Saudara Rio, kolektor Bu Nunung Ilia Indrayati dan Bu Sri Wahyuni, untuk pemimpin Dian Bapak Nixon Sinambela dan Bu Dian, untuk tugas IT Bapak Septian Theophilus, penyambut dari tim Satgas COVID-19. Berita pernikahan akan dilaksanakan pemberkatan pernikahan atas nama Effendi Gunawan Sitorus dengan Rospida Pasaribu nanti pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober tahun 2021 pukul 9 pagi di GKW Citra Raya. Pelaksanaannya yang sesuai dengan protokol kesehatan. Dan untuk berita persekutuan, hari ini akan dilaksanakan persekutuan remaja nanti jam 16 atau jam 4 sore bagi Bapak dan Ibu yang memiliki anak usia remaja untuk boleh diantarkan, apalagi untuk yang baru pertama kali atau beberapa waktu yang lalu baru mengikuti persekutuan remaja ini. Kita masuk ke berita persembahan. Berita persembahan minggu yang lalu, kantong pertama 1.036.000, kantong kedua 768.000, kantong ketiga khusus untuk pembangunan ruang sekolah minggu 829.000. Ucapan syukur keluarga Bapak Perlindungan Marpaung, keluarga DMS, Bella, keluarga Firtian Zedua, keluarga Christian Valentinus Sitorus, keluarga Parasman Situmurang, keluarga Israel Pasaribu dari Curug, keluarga Lumban Gaul Permata, Mama Binsa dari Pekarasri, keluarga Rizjon Simatupang dari NN, dan juga dari Saudari PRS Sembah Natal dari Bapak Cekori Daman, dan persembahan khusus pembangunan ruang sekolah minggu dari keluarga DMS. Dan untuk penerimaan khususnya pembangunan ruang sekolah minggu, teman sampai dengan minggu yang lalu terkumpul 422.828.000. Dan yang masih kita butuhkan kurang lebih 327.172.172.000. Kita doakan untuk khususnya tim pembangunan sekolah minggu dan juga dana yang kita perlukan. Semoga Tuhan juga mulai memberkati dan tercukupi pada waktunya. Demikian Bapak dan Ibu, berita tambahan khusus nanti bagi Saudara Effendi Gunawan Sitorus atau keluarga, nanti ada liturgi nikah yang boleh dibawa pulang untuk dipelajari untuk nanti pemberkatan hari Sabtu yang datang. Demikian Bapak Ibu warga jemaat, selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam sehat. Kita lanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita masuk dalam satu doa. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Pertolongan kami datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang setia selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita pujikan pujian dari KWBK nomor 184 bait pertama dan sampai yang ketiga. Dari tunggu
Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami agungkan. Mulialah Engkau ya Tuhan, karena kasih-Mu saat ini kami boleh bersama-sama berkumpul kembali di masa pandemi ini Bapa. Kami bersyukur karena waktu demi waktu Tuhan tetap pimpin kami, Tuhan tetap sertai kami dalam segala perjalanan kehidupan kami. Terlebih lagi Bapa, hari ini Bapa dengan sukacita kami akan agungkan kemuliaan Tuhan Bapa melalui ibadah raya saat ini. Dan biarkanlah Bapa, kami dan semua jemaat-Mu yang datang tempat ini dan juga yang menyaksikan dari rumah, Tuhan akan tetap pimpin mereka satu persatu Bapa, sehingga pun mereka akan mendapatkan suatu berkat yang sungguh luar biasa oleh karena firman yang dilakukan hamba-Mu, berita ikhlas. Dan biarkanlah juga hamba-Mu boleh membawakan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Ampuni kami jemaat-Mu Bapa yang sering abai akan firman-Mu. Pada saat ini Bapa, biarkanlah satukanlah hati kami untuk menerima firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh kami cerna dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarkanlah Bapa, sepulang nanti pun dari tempat ini kami tidak hampa, namun kami punya berkat yang dari Tuhan, yaitu kekuatan firman-Mu yang sudah kami dapat pada hari ini. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun berada Bapa, kami tidak sepoin satu persatu yang saat ini sedang menderita sakit Bapa. Biarkan Bapa melalui tempat ini kami berdoa, lawatlah mereka Bapa, berilah dia kesembuhan. Dan kami yakin Bapa, sebelum kami mengucapkan pun Bapa sudah ada tengah-tengah mereka memberi kekuatan kepada mereka. Terlebih mereka yang sedang dalam pemulihan juga Tuhan akan tetap sertai mereka. Tuhan, kami juga berdoa saat ini Bapa untuk saudara-saudara kami yang mungkin memerlukan pekerjaan Bapa saat ini terputus dari pekerjaan ataupun yang lainnya Bapa. Kami berdoa biarkan Bapa tangan kasih-Mu yang sungguh luar biasa boleh menguatkan mereka, sehingga mereka pun tetap boleh berusaha dan tetap sabar tekun dalam menjalani Bapa, karena Tuhan menyediakan apapun yang mereka butuhkan pada saat ini. Biarkan Bapa saudara-saudara kami ini Tuhan juga pimpin dan sertai, sehingga mereka pun akan memperoleh sukacita di setiap pekerjaan yang Tuhan sediakan untuk mereka. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk setiap persekutuan yang ada di tempat ini Bapa, yang sudah mulai untuk beribadah secara langsung, biarpun hanya sekali dua kali Bapa, namun kami yakin Bapa tidak akan menghalangi kehadiran Bapa di tempat ini, terutama nanti sore juga untuk remaja akan bersama-sama kembali untuk mengagungkan Tuhan. Biarkan Bapa melalui ibadah ini anak-anak kami remaja pun dikuatkan dan ditumbuhkan imannya sehingga mereka kuat dalam jalan kehidupan di masa kanak-kanak Bapa. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami berdoa untuk segala persiapan pemerintah kami Indonesia Bapak untuk kedepannya. Tuhan juga terpimpin dan sertai pemerintahan Jokowi Ma'ruf Bapak yang sudah Tuhan pilih untuk memimpin negeri ini. Tuhan akan berikan kekuatan dan juga Tuhan berikan hikmat Bapak, sehingga pemimpin kami ini boleh berjalan sesuai dengan alur yang sudah Tuhan tentukan untuk mereka. Berilah kekuatan dan juga kesabaran dalam menghadapi masa pandemi saat ini Bapak yang terus ada di bumi Indonesia. Dan kalau boleh Bapak, kami mengharapkan pertolongan Tuhan Bapak agar segera pandemi ini boleh berakhir, khususnya di bumi Indonesia Bapak, di mana kami semua tinggal di tempat ini. Terima kasih Bapak, dan saat ini kami juga berdoa untuk setiap orang yang saat ini merasakan kecewa, merasakan putus asa, merasakan khawatir dalam hidupnya Bapak. Kami berdoa saat ini, biarkan Tuhan Kau pimpin dan sertai, Kau kuatkan mereka, Kau kembalikan mereka semangat mereka tetap ada di dalam genggaman Tuhan Bapak, sehingga mereka tidak akan lari dari kasih-Mu yang cukup luar biasa. Anak-anak kami yang sudah mulai sekolah juga Tuhan pimpin dan sertai. Terima kasih Bapak untuk ibadah pada hari ini, kami berserah kepada Tuhan, dan biarkanlah Bapak tangan kasih-Mu tetap memimpin kami di setiap berkat-berkat yang boleh kami terima, dan biarkanlah Bapak pada saat ini pun kami akan bawa di hadapan Tuhan. Kau pimpin dan sertai Bapak setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami boleh mendapat sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Tuhan kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan pujikan pujian LPK nomor 50, bait yang pertama sampai yang ketiga. Amin.
yang ke-19. Amsal pasal yang ke-6 ayat 16 sampai yang ke-19, demikianlah firman Tuhan. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Amin. Kita sambut dengan hormat diri.
Baik, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi. Dan selamat pagi bagi jemaat yang mengikuti live streaming dari rumah, karena memang masih terbatas ya yang bisa hadir di dalam ruangan ibadah ini. Kita akan kembali kepada Amsal tadi yang sudah dibaca. Sebelum kita renungkan, kita berdoa sekali lagi. Terima kasih Tuhan, kami datang untuk memuliakan nama-Mu. Kami datang untuk mengucap syukur kepadamu. Kami datang untuk mohon pengampunan-Mu, dan kami datang untuk mohon berkat-Mu. Bapa dalam surga, biarlah Engkau berbicara kepada kami lewat firman yang kami akan sharingkan pada hari ini, agar inilah yang menuntun kami dan yang memberitahu, mengajar kami tentang apa yang Tuhan paling tidak suka. Biarlah kami boleh pulang nantinya dengan membawa kebenaran sabda-Mu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya ulangi ayat 16 demikian. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Yaitu yang pertama, mata yang sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Berbahagia kita masih diberi kesempatan untuk membaca dan mengetahui serta mempercayai sabda Tuhan. Dari beberapa ayat ini, ada 4 ayat, saya mengambil satu tema, yaitu dosa yang mula-mula atau dosa yang paling tua. Dosa yang mula-mula dan dosa yang paling tua. Di sini ada disebutkan, di Amsal ini ada 7 yang disebut dengan dosa yang paling tidak disukai oleh Tuhan. Dan yang pertama disebut itu adalah sombong. Mata yang sombong. Itu dosa yang pertama, atau tadi saya katakan dosa yang tertua. Jadi kalau ada yang tanya, apa itu dosa yang paling tua? Itu adalah kesombongan. Nah, pertanyaannya begini. Kenapa kesombongan disebut adalah dosa yang pertama atau dosa yang tertua? Pertanyaannya seperti ini. Ada beberapa jawaban, saya paling tidak ada 3 jawaban. Jawaban yang pertama disebut di situ adalah menjadi kekejian bagi Allah. Itu alasan pertama. Kenapa Tuhan paling tidak suka dengan kesombongan? Karena itu merupakan kekejian bagi Allah. Nah, kata lain daripada sombong itu adalah tinggi hati, atau satu lagi angkuh. Ya. Nah, 3 kata itu mempunyai arti yang sama. Dan Allah menilai bahwa ini kekejian bagi Allah. Karena apa? Karena menghancurkan hidup. Jadi
kalau orang yang sombong itu akan menghancurkan hidupnya sendiri maupun hidup orang lain. Dan kesombongan itu akan membawa manusia kepada maut. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan ini dosa yang paling berbahaya, yaitu kesombongan. Yang kedua, alasan kedua, kesombongan atau iri hati itu bertolak belakang dengan tabiat Allah yang sebenarnya. Karena Allah mempunyai tabiat, Allah mempunyai sifat, Allah mempunyai keberadaan, itu adalah kasih dan rendah hati. Maka kalau kesombongan itu bertolak belakang dengan tabiat Allah yang adalah rendah hati. Maka kalau kita lihat di dalam Matius 11 ayat 29, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, dari mulut Tuhan Yesus sendiri keluar satu statement yang mengatakan bahwa aku lemah lembut dan rendah hati. Itu adalah statement dari Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Itu alasan kedua. Alasan ketiga, kesombongan atau iri hati tadi saya katakan sebagai dosa tertua. Itu muncul pertama kali, yaitu ketika menghancurkan Lucifer atau iblis. Jadi pertama yang melakukan dosa kesombongan ini adalah Lucifer atau iblis, di mana dia sombongnya luar biasa, ingin menempati tahta Allah, ingin tidak mempercayai Allah lagi, dan menggantikan Allah dengan pribadinya sendiri. Dan inilah yang membuat Lucifer jatuh, yaitu kesombongannya. Akhirnya diusir dari hadapan tahta Allah. Itu karena apa? Karena kesombongan, karena ketinggian hati. Kemudian iblis atau Lucifer yang sudah jatuh ini kemudian menanamkan rasa tinggi hati kepada manusia. Nah, rasa ini ditanamkan kepada Adam dan Hawa pertama kali, sehingga Adam dan Hawa pun sama mempunyai sifat, yaitu tidak mempercayai Allah, tidak mempercayai sabda Allah, sehingga dia melanggar perintah Allah dengan mengambil buah pengetahuan baik dan jahat ini. Akhirnya apa? Karena kesombongan inilah Adam Hawa diusir dari Taman Eden. Kita melihat bahwa kesombongan ini membuat makhluk pertama yang jatuh adalah Lucifer, dan yang kedua adalah manusia itu sendiri, dan akhirnya dua-duanya harus menerima satu hukuman, dibuang. Tadi saya katakan Lucifer dibuang dan tahta Allah, dan manusia dibuang, diusir dari Taman Eden atau Taman Eden. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tidak hanya itu, kalau kita lihat, kesombongan itu adalah merupakan satu induk atau induk dosa, ya, atau kesombongan ini melahirkan dosa-dosa yang lain. Jadi ini asalnya satu, yaitu kesombongan. Sebagai contoh, sombong menimbulkan pertengkaran. Orang bisa tengkar karena apa? Tidak mau ada yang mengalah, tidak ada yang mau mengakui salah atau mengakui dosa. Masing-masing ke aku yang benar dan sebagainya. Itulah sebabnya kesombongan menimbulkan pertengkaran. Yang kedua, kesombongan
menjadikan orang itu ateis atau tidak mempercayai adanya Tuhan. Karena kalau orang udah sombong, dia tidak pernah mengatakan aku perlu pertolongan Tuhan. Mereka mengatakan aku mampu untuk berusaha sendiri, aku mampu untuk melakukan sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Itulah sebabnya akhirnya mereka menjadi ateis, orang yang tidak percaya adanya Tuhan, karena mereka mengakui mempunyai kemampuan sendiri melebihi kemampuan Tuhan. Jemaat, saya pernah ketemu dengan orang ateis. Dia katakan begini, kalau orang Kristen, kau percaya bahwa Allahmu bisa merubah air menjadi anggur? Aku bilang iya. Itu adalah mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di Kana Galilea. Dia bilang, aku pun mampu melebihi apa yang dilakukan oleh Tuhan. Kalau Tuhan hanya mampu melakukan air dirubah menjadi anggur, tapi tidak pernah di dalam Alkitab disebutkan anggur dirubah menjadi air. Aku bisa lakukan itu. Kemudian di hadapan kita, ateis ini membuat satu ini. Ada air yang jernih. Kemudian nggak tahu dia pakai bubuk apa begitu ya, masukkan di situ. Sebentar air itu kemudian berubah warnanya menjadi anggur. Dan sombongnya luar biasa, dan sombong. Kemudian, dan tidak hanya itu, aku bisa merubah kembali anggur ini menjadi air. Kemudian dikasih bubuk lagi, nggak tahu bubuk apa. Air yang tadinya sudah jadi anggur itu berubah menjadi air yang jernih lagi. Dia bilang, mana yang lebih hebat? Tuhan yang mau percaya atau aku? Menghadapi seperti itu, kalau kita bagaimana? Saya bilang kepada Bapak Ibu, Pak, tolong, kalau di dalam Alkitab Tuhanku mampu merubah air menjadi anggur, dan itu rasanya lebih hebat daripada anggur-anggur yang lain. Rasanya luar biasa enak. Coba, yang tadi Bapak rubah, kita rubah sekali lagi. Air itu kau rubah jadi anggur, kemudian cicip ya. Rasanya sehebat dengan apa yang mujizat Tuhan berikan pada. Dia bilang apa? Enggak bisa. Karena tadinya air ini bisa berubah jadi anggur karena aku kasih zat-zat tertentu, dan itu merupakan obat yang tidak boleh diminum. Kalau orang minum itu mati. Di sini letaknya. Kalau Tuhan yang aku percaya mampu merubah itu menjadi sesuatu yang menyegarkan bagi manusia, tetapi kalau melakukan sesuatu yang bisa membunuh manusia, itulah sebabnya Bapak ini kemudian mengaku, tadinya aku nggak mau berpikir sampai di sini, tapi ternyata kau lebih jeli membaca Alkitab sehingga saya tidak bisa berkutik lagi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ateis merupakan salah satu kesombongan, ya, buah daripada kesombongan manusia, sehingga dia tidak mau mengakui adanya Tuhan. Kemudian yang lain adalah kesombongan itu membuat orang benar-benar
tinggi hati, tidak mau mengalah sedikit pun kepada siapapun. Dia tidak mau mengalah, mau kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada siapapun dia tidak mau mengalah, karena aku yang paling benar katanya. Ya. Maka kita harus hati-hati dengan kesombongan ini, karena kesombongan ini kalau kita gali terus menerus, itulah awal atau yang menjadi induk daripada dosa yang lahir di dalam hati, pikiran, dan kehidupan kita. Maka Tuhan mengajarkan, aku sangat benci. Maka sebagai anak Tuhan kita harus menghindarkan diri jadi sifat sombong atau tinggi hati. Kemudian kalau kita lihat seterusnya, itu disebutkan dosa yang pertama adalah sombong, yang kedua lidah dusta. Ya, lidah dusta berarti orang yang suka nipu, orang yang meninggikan atau membuat ya orang lain itu rugi, orang lain itu tidak bisa berbuat apa-apa. Semua itu akibat daripada lidah dusta. Itu saya karena seringkali sudah di-sharingkan, saya justru ingin yang ketiga. Tiga disebut di situ adalah tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Ya, tangan yang menumpahkan darah, atau istilah itu membunuh orang yang tidak bersalah. Contohnya apa sih? Membunuh orang yang tidak bersalah itu contohnya apa? Saya mengambil satu contoh yang cukup keren pada saat ini. 3 hal saya ambil. Yang pertama itu disebut dengan genosida. Genosida itu adalah pemusnahan secara sistematis. Ya, jadi udah diatur demikian rupa terhadap suku tertentu, terhadap bangsa tertentu, terhadap etnis tertentu, terhadap agama tertentu, dan lain sebagainya. Kalau itu diatur dengan sistematis untuk memusnahkan golongan tertentu ini, inilah yang disebut dengan genosida. Ya. Nah, kita bisa lihat itu zamannya Hitler, itu penguasa Nazi Jerman. Kalau yang tahu sejarah Hitler itu, Hitler adalah melakukan genosida ini. Dia ingin membasmi keturunan Yahudi waktu itu. Maka berjuta-juta orang Yahudi dibunuh oleh Hitler. Karena apa? Karena dia ingin memusnahkan supaya Yahudi tidak ada lagi di alam semesta ini. Mau orang itu salah, mau benar, mau apa, mau besar, mau kecil, bunuh sama Hitler. Dan pembunuhan yang seperti ini yang disebut dengan genosida. Orang yang sudah dengan sistematis, tadi saya katakan, ingin membunuh orang yang tidak bersalah. Ya, karena kebencian. Dan kebencian itu tumbuh dari mana? Dari kesombongan. Tetap kita kembali ke kesombongan. Yang kedua adalah eutanasia. Bagus ya, istilahnya itu eutanasia. Itu kan kalau punya anak nanti tak kasih nama eutanasia, itu kan bagus. Nah, eutanasia itu artinya begini: tindakan dengan sengaja mengakhiri hidup seseorang
dengan alasan kasih, dengan alasan kasihan. Contohnya eutanasia itu begini. Ada orang yang sudah berbulan-bulan dia hidup di rumah sakit, tapi hanya karena obat. Dia sudah tidak sadar atau koma. Kemudian satu saudaranya mengatakan, udahlah dokter, itu obat-obat itu nggak usah dikasih lagi, nggak usah dikasih, nggak usah dipasang lagi, supaya apa? Dia cepat mati daripada kasihan. Ya, nah, tindakan yang seperti itu adalah yang disebut dengan eutanasia, mengakhiri hidup seseorang dengan alasan kasihan. Ya, nah itu mungkin kita bisa nyari contoh yang lain. Kemudian contoh yang ketiga yang disebut dengan membunuh orang yang tidak bersalah. Ini adalah yang terkenal saat ini, aborsi. Aborsi itu apa? Tindakan dengan sengaja mengakhiri nyawa bayi ketika dia masih ada di dalam rahim ibu. Itu yang disebut dengan aborsi. Ya. Tindakan dengan sengaja. Semua tiga ini adalah tindakan dengan sengaja untuk mengakhiri nyawa atau hidup manusia, baik itu sudah tua, muda maupun anak-anak. Dan tindakan ini jelas Tuhan mengatakan benci terhadap tindakan ini. Benci. Tuhan tidak hanya benci, itu merupakan satu kejijikan bagiku. Dan jelas orang yang seperti ini akan ada perhitungan Tuhan dengan mereka. Kalau kita lihat di dalam Galatia 5, di sana Paulus dengan lantang mengatakan bahwa buah-buah kedagingan itu adalah juga buah yang dihasilkan daripada kesombongan. Dan kalau itu dilakukan oleh siapapun manusia, maka di dalam Galatia 5 ayat 21, Paulus katakan begini, barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu yang akan diterima oleh mereka yang melakukan hal-hal yang melawan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, anak Tuhan atau orang Kristen itu diajar membenci saja tidak boleh, apalagi membunuh. Ya, benci saja tidak boleh, apalagi membunuh. Maka sebagai anak yang baik, kita harus percaya kepada ajaran Bapa kita, kepada ajaran Tuhan kita, supaya kita menjadi manusia yang diperbolehkan untuk menerima berkat, anugerah, serta perlindungan dari Allah, karena kita boleh menjauhkan diri kita masing-masing dari kesombongan yang akan melahirkan sesuatu yang sangat-sangat jahat di mata Tuhan, di mata sesama kita. Kita harus kembali kepada sabda Tuhan untuk mempercayai, untuk mengasihi Tuhan dengan cara yaitu melakukan sabdanya dan mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Tuhan Yesus dimuliakan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik.
kami diajar agar hati-hati dengan sifat sombong, karena ini akan menelurkan semua dosa, menelurkan semua hal yang kami akan lakukan, dan itu berlawanan dengan kehendak-Mu. Lindungi kami Bapa, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, dalam arti kami mempercayai dan melakukan sabda-Nya. Kami akan pulang, Tuhan bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan tutup ibadah hari ini. Kita muliakan Tuhan, nomor 226.
mari kita pulang, kita mempercayai sabda Allah, melakukan di dalam hidup kita setiap hari dan setiap saat, dan kita pulang dengan mohon berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua pada saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.